Saudara duduk. Salam semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk mengerti dan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bapa, berbicara melalui Roh Kudus-Mu kepada setiap hati dan pikiran kami, agar kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, firman yang membawa kami ke dalam kebenaran dan hidup kekal, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu, baik kepada setiap kami yang hadir maupun hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya percaya kita yang ada di sini hari ini diberkati. Tidak ada yang lebih bersuka cita dari dalam hidup kita kalau kita bisa melihat matahari yang sudah mulai panas, dan terlebih dari itu kita percaya roh Tuhan ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, kalau saudara masih ingat beberapa kali saya berkhotbah, saya ada seri saudara, seri di dalam Christ live in me. Ya, pertama kita Roh Allah ada di dalam hidup kita. Kita harus yakin benar, ya. Mengapa saya ingatkan begini terus, saudara? Supaya kita ingat, ya. Biasanya kita kalau kembali sudah 3 minggu, 4 minggu lalu lupa apa esensi khotbah beberapa minggu yang lalu. Tapi yang penting, saudara, kita harus yakini Roh Allah ada dalam hidup kita. Karena ini yang menentukan langkah-langkah di depan kita. Segala macam langkah kita tergantung bagaimana kita bisa mempercayai, mengakui, meyakini roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, kita harus yakin benar-benar setiap hari perkatakan, setiap hari kita di manapun juga selalu ingat roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, saudara, saya percaya kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sungguh luar biasa dalam hidup ini. Ya, Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran itu ada dalam hidup kita yang menuntun setiap kita hidup di dalam kebenaran, bukan kebaikan, saudara. Orang benar pasti berbuat baik, orang yang baik belum tentu benar. Ya, kalau masih ingat ya, Mas, saudara, saya percaya ini sangat penting, saudara. Keberadaan, keyakinan kita akan roh Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan karena saya beritakan, tapi firman Tuhan katakan, kalau aku pergi, aku berikan rohmu dalam hidupku, rohku dalam hidupmu. Saudara, kita harus yakini di dalam hati kita, hidup kita. Kita ini bukan orang-orang biasa. Kita ini adalah bait Tuhan. Luar biasa, istana raja di atas segala raja. Sungguh kita harus bangga jadi orang percaya. Kadang-kadang kita dengan segala macam peristiwa yang ada dalam hidup kita, kita mulai lesu, hidup kita nggak punya semangat lagi, saudara. Bagaimana kita nggak bisa harus semangat? Kita harus tetap semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin setiap kita mau meyakini roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi, yang telah jadi. Jadi, saudara, apapun yang ada di depan kita nggak akan terjadi kalau kita akan terjadi yang baik, yang benar kalau kita percaya Kristus ada dalam hidup kita. Di depan kita pasti kebenaran demi kebenaran. Karena Dia yang memimpinkan kebenaran. Dia tidak menjadikan kejahatan, tapi Dia menjadikan kebenaran, dan kebenaran itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ya kan? Dikatakan juga, akulah pokok anggur, dia bilang. Kamulah ranting-rantingnya. Kita ini ranting-rantingnya, Tuhan, saudara. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia akan berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Kita pun sekarang, kalau sekarang masih bisa berbuat sesuatu di luar Tuhan, itu berarti nggak benar, saudara. Tapi kita melakukan sesuatu bersama Tuhan, di dalam Tuhan, pasti sesuatu yang benar. Amin. Hari ini saya coba pakai judul khotbah kita, penolong yang setia. Saudara, saya percaya hidup kita itu perlu ditolong ya, perlu ditolong ya. Nas kita hari ini kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 satu ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Ya, saudara, ayat ini sangat dalam sekali dalam kehidupan kita dan harus kita yakinkan, saudara, ya, bahwa penolong atau Roh Kudus itu akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Ya, nggak ada yang hari ini ada, besok nggak ada, hari ini ada, nanti sore nggak ada. Firman Tuhan katakan selama-lamanya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, Dia ada bersama-sama di saudara. Terkadang kita nggak menyadari kalau Roh Tuhan menyertai kita selama-lamanya, saudara. Ya, bandingkan saudara ya, penolong yang lain. Kenapa penolong yang lain? Mereka katakan lebih baik aku pergi supaya ini lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Tuhan Yesus di kayu salib, disalibkan. Itu benar suatu kemenangan bagi kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit ke surga, ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Bukankah itu sesuatu keuntungan bagi kita orang yang percaya? Kita beruntung, kita kuat karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Penolong yang lain. Berarti saudara selama 3 tahun setengah kira-kira ya, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan muridnya. Selalu ada, selalu memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Waktu di badai, Tuhan Yesus ada di sana menolong saudara. Waktu mau bayar pajak, Tuhan Yesus ada di sana bayar pajak saudara. Waktu ada kelaparan, Tuhan Yesus ada di sana. Segala aspek kehidupan kita, Tuhan ada dalam hidup kita. Dia penolong kita. Penolong yang lain berarti Roh Kudus melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita sakit, kemana kita perginya? Roh Tuhan ada dalam hidup. Roh Kudus memberikan kita kesembuhan. Saya rasa kita harus meyakini Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Sikapnya nggak bisa dipisahkan, saudara. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, Roh Kudus juga menyembuhkan. Kalau Tuhan Yesus waktu memberi makan, mencukupi segala kebutuhan, Roh Kudus juga akan mencukupi kebutuhan kita. Penolong yang lain, saudara. Kalau kita lihat penolong yang lain, berarti yang penolong yang sama dengan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa saudara? Manusia nggak bisa sendiri. Di dalam kitab Kejadian, waktu manusia diciptakan, waktu Adam diciptakan, tidak baik kalau manusia seorang diri. Amin. Berarti kita nggak bisa sendiri kan? Harus ada pasangan, harus ada pertolongan, saudara. Ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong ya, baginya yang sepadan dengan dia, dengan Adam. Jadi pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita sesuai dengan kepercayaan kita, keyakinan kita akan penyertaan Roh itu dalam hidup kita. Sepadan. Sayangnya saudara, dari kecil sampai besar kita seneng kalau ada orang yang bisa mandiri, betul? Karena sudah terbiasa mandiri, nggak mau ditolong. Berapa kali kita menolak pertolongan orang lain?
Ayo, ada orang ngangkat barang berat. Kita mau bantu, ini saya bantu. Oh nggak usah. Saya bisa. Karena ini dibentuk untuk mandiri. Kita dibentuk untuk mandiri, dunia membentuk kita kepada mandiri. Sehingga kita susah untuk hidup di dalam pertolongan Roh Tuhan. Susah sekali. Jadi saudara, kita harus mulai merubah cara berpikir, cara hidup kita. Kalau di dalam Tuhan, ya kita nggak bisa membedakan ada dua dunia kita hidup. Satu dunia hari Minggu, ada satu dunia 7 hari yang lainnya. Saudara, di 7 hari itu adalah hari yang sama bagi orang yang percaya. Kalau hari Minggu Tuhan Roh Kudus ada, besok juga tetap ada sampai selama-lamanya. Sampai kita dipanggil pun dia tetap ada. Kita harus yakini. Kenapa saudara? Saya ulang terus. Ya, kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan, katakanlah firman itu kemanapun aja berkali-kali. Karena manusia itu saudara, tendensinya suka lupa. Ya, suka lupa karena merasa nggak penting. Coba sekarang. Saat saudara pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sukacita kan, aduh aku percaya, aku sukacita karena Tuhan Yesus, aku percaya hari ini. Berapa lama bertahan? Sehari, 2 hari, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Sekarang masih ingat nggak? Waktu pertama kali kita terima Tuhan, sukacita yang pertama kali kita ketemu Tuhan, sudah lupa. Karena kita harus diingatkan kembali, selalu ingat saudara. Karena itu yang penting dalam hidup kita. Kenapa ya? Jadi esensi kehidupan Kristen adalah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Amin. Saudara, poin pertama. Esensi kehidupan Kristen adalah penolong kita, harus ada motif yang pertama adalah unity, bersatu. Ya, salah satu ini Pancasila, persatuan ya. Ada yang masih ingat Pancasila enggak? Lupa ya. Ya. Unity adalah sesuatu kesatuan saudara, ya, kesatuan kebersatuan, ya. Ayatnya kita baca ayatnya dari Injil Yohanes juga, masih Injil Yohanes saudara, pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Fokusnya di sini, saudara. Ini adalah satu doa Tuhan Yesus sebelum dia naik dibawa ke Bukit Golgota, penyaliban, saudara. Ini pengajaran dia berdoa. Saudara percaya nggak doanya Tuhan Yesus selalu terjawab? Kalau doa kita mungkin nggak terjawab, saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus berdoa pasti terjawab. 10.000 orang nggak makan, dia berdoa sekali terjawab. Banyak sekali yang dilakukan berdoa itu selalu dijawab. Nah ini saudara, ini esensi kehidupan Kristen kita adalah kita semua supaya menjadi satu. Kita ada di dalam Tuhan. Dikatakan seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku di dalam Tuhan dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Amin. Bingung ya? Ya, jadi begini saudara. Ini ada gelas dan baskom, saudara. Contohnya kalau kita ini barang kecil aja ya, dimasukin ke dalam gelas yang berisi air. Berarti kita ada di dalamnya, bukan? Kita ada di dalam air itu. Ya. Tapi di dalam kita itu ada air juga.
Akhirnya apa saudara? Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi kita ada di dalam dia di dalam Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kekristenan dengan unity ini, yang terlihat dalam hidup kita adalah Kristus. Amin. Suatu hari murid-murid Tuhan bertanya, Tuhan, tolong tunjukkan Bapa kepadaku. Wah, ini sudah 3 tahun bersama-sama masih tanya juga, belum ngerti juga. Sama orang-orang zaman sekarang. Sudah bertahun-tahun masih belum ngeh juga kalau kita itu di dalam Tuhan. Apa jawab Tuhan Yesus? Kalau kau melihat aku, engkau sudah melihat Bapakku. Dari prinsip ini saudara, kita tahu kalau orang itu ada di dalam Kristus. Kalau kita lihat, ini ya, Kristus ada dalam hidup orang ini. Ketika kita melihat kelakuan Kristus, sikap Kristus, tindakan, pikiran Kristus ada, baru terlihat oleh dunia. Supaya dunia tahu kalau Kristus itu putusan. Jadi saudara, pancarkan Kristus dalam hidup kita. Dengan satu unity. Unity itu satu unity, kesatuan yang lengkap saudara. Kesatuan yang satu gak bisa dipisahkan. Seperti Tuhan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus gak bisa dipisahkan. Tiganya adalah satu. Mulai dari penciptaan dikatakan, marilah kita ciptakan. Kita, bukan, tapi kita ciptakan. Ada oknum-oknum, kesatuan yang ada dalam hidup kita. Jadi kita harus sebagai orang percaya, kita selalu harus berdoa kepada hal-hal yang penting, termasuk kesatuan ini. Kesatuan ini bukan datang begitu saja saudara, tapi kesatuan ini kita bentuk dalam setiap hari. Dalam tiap hari kita berkumpul saudara, itu menunjukkan belajar untuk bersatu. Ya. Salah satu tanda orang yang dipimpin oleh roh kebenaran suka bersatu, suka mengerjakan bersama-sama, suka mengerjakan berdua, bertiga, berempat, bersama-sama orang lain. Itu suka. Tapi orang yang gak mau dibantu, kenapa saudara? Karena kita terbiasa gak mau dibantu yang berangkat sendiri. Saudara gak sadar? Firman Tuhan katakan, celakalah, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena kita gak kuat, gak mampu. Tapi sekarang kita ini mampu, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita gak sendirian, kita harus mengandalkan berdua saudara. Penolong bukan yang melakukan sesuatu saudara. Kalau saudara mau menolong seseorang dengan unity itu, unity ada dalam hati kita, ada orang menolong, kita angkat bersama-sama. Jadi seringkali kebanyakan dalam praktek kehidupan kekristenan, ya biarlah Roh Kudus yang mengerjakan, saya duduk-duduk saja. Yang gak pernah terjadi saudara. Roh Kudus itu penolong, bukan hamba kita. Dia penolong berarti harus dikerjakan bersama-sama, berdua-duaan. Ya, kenapa Tuhan Yesus berdoa hal ini saudara? Karena ini sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Hari-hari ini di dunia luar sana banyak sekali saudara. Hal-hal yang menjadikan kita gak mau kerja sama. Amin. Buktinya saja saudara. Ya, kalau saya ini seringkali tiap tahun mengadakan ikut ambil bagian di dalam acara Natal bersama gereja-gereja Indonesia di Sydney. Ada 50 gereja lebih di Sydney. Ya. Tapi sewaktu Natal bersama yang datang kira-kira hanya sampai 20 gereja yang mau aktif saudara. Kenapa? Karena mereka
memiliki kesatuan, kerjasama, kesatuan antara orang yang percaya, kebersamaan di dalam orang yang percaya, menerima satu sama lain seperti apa adanya, karena dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan, kalau dipimpin Roh Tuhan, kita pasti punya hati unity, hati pikiran unity, saudara. Pasangan suami istri, berapa kali kita bercekcok satu sama lain? Karena kita nggak mau saling punya hati, unity, saudara. Persatuan. Mari kita ciptakan suasana unity, suasana kerjasama, suasana yang baik antara satu sama lain. Salah satu tanda orang memiliki hal ini adalah unity. Dia memiliki menerima setiap orang, kebaikan, kelebihan, kekurangannya masing-masing. Ya, karena saya percaya kita dipertemukan oleh seseorang ada maksud Tuhan. Mungkin orang itu suka membuat kita jengkel, saudara. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur karena ada orang jengkel sehingga kita dilatih untuk sabar. Untuk bisa nerima enggak? Apakah kita hanya terima orang yang lembut-lembut saja? Ada orang yang keras, ada orang yang lembut, ada orang yang suka berbicara, ada yang nggak suka berbicara. Kita harus bisa melihat semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita, supaya kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Unity itu adalah hal yang utama, hal yang sangat penting. Saudara, kalau punya hal-hal yang penting, yang saudara mungkin ada dalam pikiran dan hati saudara, saudara pasti berdoa, bukan? Ini sangat penting, amat sangat penting, critically penting. Jadi saudara pasti berdoa, terutama kalau mungkin keputusannya yang sangat besar, keputusan yang bisa berdampak luar biasa, misalnya mau beli rumah, ini keputusan yang luar biasa, pasti kita berdoa, bukan? Apa asal beli rumah beli aja kan? Cash langsung gitu, enggak saudara. Kita pasti berdoa, hal-hal yang penting berdoa. Kenapa saudara? Karena kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Dia mengajarkan kepada kita semua supaya kita berdoa, supaya Tuhan memberikan hati untuk bersatu, hati untuk unity, hati untuk kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, berdoa adalah satu hal yang sering kali kita remehkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa hanya untuk hal-hal yang sepele. Kadang-kadang kalau kita perlu berdoa, kita berdoa. Ya, kita berdoa karena rutinitas berdoa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan berdoa untuk hal yang penting, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita pun terus sering berdoa untuk hal-hal yang penting. Tetapi yang sering kita doakan adalah hal-hal yang jasmani, hal-hal yang berurusan dengan keadaan sekeliling kita. Kita nggak pernah berdoa hal yang penting untuk hal-hal untuk kehidupan kekal yang akan datang. Tuhan Yesus berdoa untuk hal-hal yang akan datang supaya mereka satu seperti engkau dan aku Bapa satu. Itu sesuatu yang didoakan sangat penting saudara. Saudara, kenapa saudara? Karena hidup di dunia ini sementara, sebentar saudara. Paling lama ya mungkin 100-150 kalau bisa saudara. Nggak ada yang 150, 100 lebih sedikit nggak apa-apa saudara. Saudara mau hidup 100 tahun? Ada yang mau hidup 100 tahun enggak? Puji Tuhan, kalau saudara enggak mau masih mau senang tinggal di dunia ini saudara. Saudara saya percaya. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan ini, masukkan dalam hati pikiran saudara, aku harus bersatu. Di mana mulainya? Mulai di dalam rumah saudara. Jadi kalau mengerjakan sesuatu jangan iri ini itu kerjakan bersama-sama, saling membantu ya, saling membantu. Itu prakteknya saudara. Yang kedua saudara,
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berdoa. Sebelum berdoa kita harus yakini juga, saudara. Barang siapa yang Tuhan Yesus berkatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau saudara mau catat Yohanes 14:12. Ya, kalau kita percaya, kita pasti melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Roh Kudus pun akan melakukan hal yang sama seperti yang Kristus lakukan. Kita percaya, maka kita berdoa, saudara. Berdoa, ada dua macam berdoa, saudara. Doa yang benar dan doa yang tidak benar. Ya. Mari kita lihat surat Roma pasal 8. Ayat 26 sampai 27. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah dan berdoa untuk orang-orang kudus. Kenapa Tuhan menyelidiki hati nurani kita? Karena di tempat itulah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan doa yang terjawab adalah doa yang keluar dalam hati kita, yang sesuai dengan kehendak Allah. Pasti dengar, saudara. Pasti dengar doa kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita, keyakinan kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Apapun yang saudara doakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan terjawab. Kenapa hal ini susah sekali saudara dilakukan karena orang-orang percaya untuk berdoa. Hal yang penting dan sangat amat penting dalam kehidupan orang percaya, saudara. Ya, kenapa? Paulus katakan di surat Roma ini. Sebab ya, Roh Tuhan membantu kelemahan kita. Sebenarnya kita ini orang lemah, saudara. Nggak mampu melakukan sesuatu, tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Kita harus akui kita ini lemah. Kita orang yang lemah. Ya. Sebab naluri manusia tidak pernah mengakui kalau dia lemah. Ya kan? Sering menutupi segala kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Kalau di wajah kita ada hal-hal yang enggak bagus gitu langsung ditutup, saudara. Ditutupi supaya enggak kelihatan. Ya, ini di wajah saja, saudara. Ya, nanti ada perbuatan yang lainnya ditutupin, saudara. Kita enggak mau mengakui, enggak mau terbuka. Sama dalam doa pun kita enggak tahu kalau kita ini lemah. Dikatakan kita ini lemah. Paulus, saudara. Dia yang sudah berhasil dalam pimpinan Roh Tuhan menuliskan beberapa surat-surat nasihat-nasihat. Dia masih mengakui Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia masih mengaku dia masih lemah, saudara. Dia masih lemah. Daud waktu dia diurapi jadi raja, saudara, dia mengaku, aku ini masih lemah, enggak seperti yang lainnya, yang tegas semuanya, aku masih lemah, tapi dia diurapi. Daud mengaku kalau dia lemah. Kita semua ini orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, diurapi menjadi anak Tuhan. Tapi kita kelemahan kita perlunya kita ditolong oleh Roh Tuhan. Roh penolong yang setia, penolong yang selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris dia berikan friend forever. Saudara pengen nggak punya friend forever?
Senang kalau punya teman selamanya, saudara. Mulai dalam kesusahan, kebahagiaan, semuanya selalu ada. Itulah roh Tuhan. Jadi doa ini sangat penting, saudara. Saudara, doa kenapa saya tegaskan ini doa sangat penting, saudara. Karena kita ini lemah, kadang-kadang kelemahan kita itu membuat alasan kepada kita untuk tidak berdoa. Seringkali di dalam persekutuan, pertemuan, kalau ditunjuk, disuruh doa, jarang sekali yang mau. Aduh, aku nggak bisa. Kelemahan ini menjadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Seharusnya dengan kelemahan kita bersyukur ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk membantu kelemahan kita. Kita lemah, tapi bersama Roh Tuhan kita kuat. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, bersama-sama Tuhan. Kita kuat, kita berhasil, saudara. Kelemahan, saudara. Kita sebenarnya lemah. Kenapa kita nggak mampu melakukan yang baik? Paulus katakan, aku mau melakukan yang baik, tetapi yang keluar adalah sesuatu yang nggak baik. Pernah nggak kita ngalamin gitu? Pikiran baik, tapi yang dilakukan berbeda. Paulus berani benar-benar karena dia hidupnya hari demi hari bergantung kepada Roh Tuhan. Setiap hari dia bergantung. Saudara, satu hari Paulus katakan ini, jadi apa yang harus kubuat ketika dia akan suruh berdoa, saudara, doa. Apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Amin. Ya kan? Kita nggak tahu caranya berdoa. Tapi firman Tuhan katakan roh itu menolong kita untuk berdoa. Ya, di kalangan karismatik yang mempraktekkan kehidupan berdoa berbahasa roh, saudara. Ayat-ayat ini, ayat di 1 Korintus 14 ini membuat mereka berdoa tanpa mengerti. Karena roh Tuhan menolong saya. Ya langsung aja berdoa dalam roh, tapi pikirannya nggak ngerti. Tapi Paulus katakan, kalau aku berdoa dengan roh, pikiranku juga berdoa sama. Berarti yang sama, saudara. Praktek yang sama harus dilakukan. Kalau kita berbahasa roh, hati kita juga harus mengucapkan yang sama. Nah, ini yang sering harus kita lakukan sebenarnya, saudara. Pimpinan roh Tuhan bukan hanya dilontarkan melalui bahasa roh, tapi dilanturkan bagaimana hati dan pikiran kita bisa bersatu, saudara. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ayat yang unity tadi itu, in one heart and mind. Bersatu, one heart and mind. Ya, heart and mind yang menjadi satu. Jadi pertama, saudara, itu yang harus kita lakukan. Mengakui kalau kita ini lemah. Saudara lemah, saya lemah. Kalau saya bisa berdiri di sini bukan karena kuat saya, saudara. Tapi Tuhan yang memampukan saya. Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada saya. Kalau dipikirkan keadaan, saudara, mungkin saya nggak bisa berdiri di sini. Tapi toh Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Saya percaya, saya berbicara ini bukan karena mengada-ada, saudara. Tapi ini yang saya alami, saya bagikan kepada saudara supaya saudara bisa mengalami hal yang sama. Menghadapi dengan hal yang sama. Seringkali, saudara, doa-doa kita fokus pada apa yang terjadi sekarang, yang akan datang. Gak jarang sekali, saudara. Doa sebenarnya kalau kita harus tahu, saudara. Doa adalah tindakan, bukan acara, saudara. Doa adalah tindakan manusia percaya untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Itu tindakan, saudara. Ya, kalau saudara berdoa, saudara melakukan sesuatu untuk berhubungan dengan Tuhan.
Jadi saudara, kalau saudara berdoa, jangan fokus dengan apa yang saudara doakan, tapi fokus kepada perhubungan kita dengan Tuhan. Kalaupun doa kita belum terjawab, tapi kita bersyukur karena kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau berdoa dengan benar, doa yang dipimpin oleh Roh. Minta Roh Tuhan pimpin untuk berdoa. Seringkali saudara, kita ini enggak tahu apa yang kita doakan. Iya enggak? Hari-hari ini perang di timur di Israel, perang di Rusia, di mana-mana ada perang, di Afrika ada perang juga, saudara. Kadang-kadang kita mana yang mau didoakan terlebih dahulu, kita nggak tahu. Tuhan gerakkan kita di mana. Kalau saudara mengikuti berita-berita, saudara bingung juga mana yang kita pilih, saudara. Apalagi sekarang Indonesia, mulai pemilu semua calon-calon jualan jamu, saudara. Saya paling baik, saya paling baik, saya paling baik semua. Biarlah gitu, saudara, mereka urusan mereka. Tapi bagian kita berdoa untuk masa depan orang-orang yang percaya yang ada di Australia ini. Berdoa untuk gereja-gereja Kristen yang ada di Australia ini. Mereka menjadi satu seperti Bapa dan aku adalah satu. Supaya dunia itu tahu kalau Kristus itu mengutus kita. Bagaimana kita bisa bergereja, kita datang bergereja, tapi tiap hari berantem satu sama lain, saudara. Bagaimana orang bisa datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, kalau kehidupan Kristus enggak seperti apa yang mereka diberitakan. Kelakuan dan pemberitaannya berbeda, saudara. Kristus memberitakan damai sejahtera. Bagaimana kita mau memberitakan damai sejahtera kalau kita enggak mau berdamai? Pertama, berdamailah dengan dirimu sendiri. Saudara tahu enggak? Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang bergejolak karena pengalaman hidup kita sejak kecil. Itu saudara sakit hati, dicaci maki orang, diapain sama orang. Itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kita harus berdoa setiap hari. Berdoa adalah suatu tindakan kita mau membawa diri kita terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru pun dikatakan kalau berdoa dengan penuh ucapan syukur, berkenaan saat dan pengakuan, saudara. Ada pengakuannya, saudara. Tuhan Yesus ajarkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada orang lain. Itu prinsip doanya Tuhan Yesus. Ini yang seringkali elemen ini yang nggak ada dalam doa kita. Dalam doa pribadi kita selalu berdoa, selalu yang ada yang kita butuhkan, saudara. Padahal yang kita butuhkan lebih pentingnya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada lain. Kalau saudara nggak mampu, lemah di situ, minta Roh Kudus supaya kita bisa mengampuni orang lain. Ini saudara, saya dulu pernah disakitin orang, saudara, masih kecil, masih teringat saudara ya, waktu masih zamannya saya kecil, masih kira 9 tahun, 10 tahun. Kalau di desa saya dulu itu suka main layangan, saudara, ya, main layang itu, saudara, diadu, saudara. Ini namanya anak kecil, saudara, ya. Kalau ada yang kalah, layangannya nggak terbang. Saya sama teman saya kejaran, saling kejar, siapa yang dapat duluan? Sampai ke depan sana, sudah sampai kedapetan, yang punya ke situ juga, saudara. Orangnya gede, udah dewasa, saya digebukin, teman saya digebukin, saudara. Saya masih ingat sampai sekarang, saudara. Hal itu menyakitkan, saudara. Saya anak kecil kan seneng dapat layangan, saudara, ya. Begitu dipegang yang layangannya hilang, datang digebukin, aduh, saudara. Inilah, saudara, kita sering lemah, ya.
pengalaman kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus. Makanya kita perlu berdoa, menghubungkan diri kepada Tuhan, terbuka untuk Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita apa? Seringkali kelemahan-kelemahan kita sembunyikan. Seringkali kelemahan kita disembunyikan. Bahkan kepada pasangan kita. Bahkan kepada pasangan kita. Kita sembunyikan kelemahan kita. Kita tutupi dengan segala macam sesuatu supaya nggak terlihat kelemahan kita. Jadi saudara, berdoa adalah hal yang utama dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik dalam doa kita. Dia memberikan contoh di dalam doa Bapa kami. Dia memberikan contoh kepada hal-hal yang lain. Kebutuhan sehari-hari itu gampang sekali buat Tuhan. Tapi kebutuhan rohani dia ajarkan juga. Kalau saudara mau mendalami doa Bapa kami, itu doa untuk kebutuhan jasmani dan doa untuk kebutuhan rohani, saudara. Ya, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, berarti ini yang hal yang rohani, saudara. Lengkap. Mari kita lihat. Tiap kali berdoa apa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Adakah elemen-elemen ini dalam doa kita? Ataukah hanya pincang saja, saudara? Enggak lengkap, saudara. Pujian kepada Tuhan, oke. Ya, seringkali, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen, ini terjadi dalam kehidupan gereja-gereja masa kini, saudara. Hanya berdoa untuk kebutuhan jasmani, saudara. Berapa lama kita berdoa? 5 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tuhan Yesus lebih daripada itu, saudara. Di dalam Injil Markus katakan ya. Lukas dan Markus. Ini 2 ayat yang luar biasa sekali. Katakan begini, saudara. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman loh, saudara. Bukan 5 menit, bukan 10 menit. Berapa waktu yang saudara habiskan untuk berdoa? Tuhan Yesus memberikan teladan untuk berdoa terus-menerus. Dalam Injil Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, sebelum tidur, Tuhan Yesus mengajarkan berdoa semalaman sampai terlelap, saudara. Pagi-pagi sudah bangun, saudara, bangun, pergi ke tempat yang sunyi, berdoa. Karena manusia sekarang, zaman sekarang, saudara, pagi-pagi bangun, pergi ke tempat yang sunyi, duduk di tempat yang sunyi, bukanya HP, saudara. Tuhan Yesus ajarkan, pagi-pagi bangun, pergi ke suatu tempat yang sunyi. Saudara pasti pagi-pagi ke tempat yang sunyi, bukan yang 1 meter kali 2 meter, berapa meter itu, saudara. Duduk di situ, saudara. Ngapain, saudara? Bingung. Bukalah HP, lihat chatting, saudara. Tapi Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan enggak? Enggak, saudara. Pertama ketemu Tuhan dulu. Malam sebelum tidur sampai terlelap, berdoa terus sampai terlelap. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya kita selalu, saudara, dalam kehidupan yang kita hadapi ini, selalu ada aja problem yang kita hadapi. Karena kehidupan doa kita nil, zero. Karena doa kita doa untuk perut. Coba hitung, renungkan. Kalau saudara berdoa, berapa persen untuk perut saudara?
berapa persen untuk roh saudara? Bandingkan. Kekristenan, orang yang percaya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita kurang berdoa, kita kurang dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena kita tidak mengikatkan diri kepada Tuhan, kita nggak membuka hati kita kepada Tuhan. Kita nggak membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu diberikan bukan hanya di satu gereja tertentu, saudara. Firman Tuhan ini firman yang sama, Alkitab yang sama, firman Tuhan yang sama diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Roh Kudus itu ada dalam hidup setiap orang yang percaya. Yakini ini, yakini ini, yakini ini. Saudara, saya akan terus setiap kali berkhotbah tentang Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Saya rindu kita semua mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Kudus yang menjadi penuntun kita, penolong kita selama-lamanya, saudara. Sampai saya dipanggil nanti, saudara, akan tetap mengingatkan hal ini. Karena ingin yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting, saudara. Kita nggak mau dipanggil Tuhan karena kita masih menikmati apa yang ada di dunia ini. Dunia ini, saudara, sedang membawa kita untuk lebih hidup bertambah lama. Suatu kebanggaan kalau kita hidup di dunia lebih lama. Ketika Bapak saya sampai 100, semua orang, wah luar biasa sampai 100 bisa terus lagi. Masih dibanggakan, saudara. Dibanggakan karena umurnya. Tidak pernah dibanggakan kalau dia sudah terima Tuhan atau belum. Sesuatu yang mengikat hati. Kenapa Tuhan gak mau membuka hati, tapi dia sendiri yang gak mau membuka hati untuk terima Tuhan. Saudara, hidup ini untuk Tuhan. Karena kita ditebus oleh Tuhan. Di kayu salib, dia ada di sana. Di kayu salib meninggalkan dunia ini. Supaya roh Tuhan ada dalam saudara dan saya. Yang menuntun kita untuk menyatu, bersatu hati, saudara. Kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus satu. Jadi kita seharusnya sebagai orang yang percaya. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita bersatu. Bersatu di dalam doa. Kelemahan-kelemahan kita harus kita berikan kepada Tuhan. Orang yang percaya, yang dipimpin, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus selalu rindu untuk berdoa dan selalu rindu untuk doa bersama-sama. Karena unity ini penting sekali. Waktu pencurahan Roh Kudus, murid-murid Tuhan berdoa bersama-sama di upper room, di loteng di atas, saudara. Bersama-sama terjadilah sesuatu kegerakan. Amin. Doa bersama itu punya khasiatnya, saudara. Banyak khasiatnya, mujizat demi mujizat terjadi sesudah itu. Karena roh Tuhan bekerja kepada setiap orang yang hadir di dalam persekutuan doa hari itu. 120 orang, nggak, berapa yang lainnya juga nggak tahu. Berapa wanita, berapa anak-anak nggak dituliskan. Tapi 120, berapa dampaknya waktu itu. Berapa pimpinan Roh Kudus, banyak orang-orang diselamatkan. Karena doa bersama. Saat-saat ini, saudara, COVID membuat kita jauh satu sama lain. Selama 2 tahun kita disembunyikan oleh COVID di dalam rumah masing-masing. Gak bisa bergereja, gak bisa ketemu persekutuan, gak bisa kemana-mana, gak bisa, saudara. Gak boleh ketemu satu sama lain, saudara. 2 tahun kita dibuat sedemikian rupa sehingga hati kita untuk berkumpul itu susah. Ya enggak? Ya enggak? Ya Pak ya.
Susah untuk berkumpul kan? Susah untuk datang berdoa kan? Susah saudara. Apalagi zaman-zaman kayak begini nih saudara. Zamannya katanya sekarang zamannya yang apa namanya? Zamannya elektronik, zamannya yang apalah dia. Sehingga seringkali kita ketemunya hanya di udara saja saudara. Kalau murid-murid Tuhan Yesus ketemunya di upper room, di atas saudara ya. Ketemu satu sama lain. Kalau sekarang ini kita ketemunya di udara sama-sama di atas. Tapi yang ini ketemu nyata, yang ini ketemu semu saudara. Saudara pikirkan. Saudara ketemu pasangan saudara semu, mau nggak? Mau nggak? Ketemunya di udara saja. Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa bersatu hati. One heart and mind. Itu yang harus kita lakukan. Prakteknya gimana? Ini ada satu kesempatan bagi kita untuk bisa bersatu satu sama lain, menerima satu sama lain. Tuhan izinkan Ecclesia Mission dengan King's Church of Christ sama-sama di sini. Bisa nggak saudara terima mereka? Apakah mereka juga bisa terima saudara? Kesempatan bagi kita untuk praktek firman Tuhan, kesatuan seperti engkau dan ya Bapa dan aku. Sama supaya mereka ada dalam kita menjadi satu kesatuan. Saudara, lihat yang sama saja. Sama-sama gerejanya Tuhan Yesus. Ecclesia Mission Tuhannya Yesus, gerejanya Tuhan Yesus. King's Church of Christ, gerejanya Tuhan Yesus. Pemiliknya sama. Kesempatan saudara, ikut ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan untuk kerjasama? Apa yang bisa kita lakukan untuk unity ini? Apa yang kita berdoakan untuk hal-hal yang demikian ini? Memang unity itu nggak gampang saudara. Untuk mengadakan ini nggak gampang. Perlu pengorbanan waktu saudara. Saya nggak nyombongkan diri saya, walaupun sudah nggak banyak aktif di gereja, saya lebih banyak aktif di komunitas-komunitas gereja Indonesia yang tujuannya untuk menyatukan mereka satu sama lain, untuk bisa terima satu sama lain. Ya, bukan untuk korban, ya korban saudara, korban waktu, korban stres juga saudara. Saudara, saya ini jadi bendaharanya forum saudara. Jadi bendahara itu kan ngurus duit saudara. Ngurus duit, ngurus uang-uang yang masuk saudara. Kalau waktunya sudah kesanggupan mereka ini kesaksian Natal kemarin. Mereka sanggup, saya sanggup sekian. Terima kasih saudara. Waktu tempo harinya mereka itu tunggu di ini dulu baru mereka bayar saudara. Nggak ada kesadaran saudara. Jadi yang bikin saya stres saudara. Ya. Sampai tahun lalu itu stres banget saudara. Ya. Tahun lalu stres banget. Tahun ini nggak tahu tahun depan kalau Tuhan masih memberikan saya waktu, saya akan memberikan juga kepada Tuhan. Saya nggak mau tujuan saya untuk mereka bersatu, menjadi satu. Seperti engkau ya Bapa, ada satu. Kita harus satu saudara. Sama-sama orang percaya, berbeda saudara. Panggilan karunia setiap orang berbeda-beda. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang dikasih karunia doa 5%, ada yang dikasih karunia doa 10%. Tapi doa itu bukan karunia sebenarnya. Doa itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Doa itu adalah kewajiban bagi orang kita untuk menghadap kepada Tuhan. Itulah doa saudara. Amin. Nah saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Percayalah itu. Kalau kita mengasihi, dari cirinya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang suka bersatu dan yang suka berdoa.
Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih. Kalau Engkau menghadapi setiap kami Tuhan, untuk bersatu seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami adalah satu. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami Tuhan. Pribadi demi pribadi kami percaya Roh-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami secara menyeluruh ada di dalam Engkau Tuhan. Bapa, berikan melalui kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk meyakini keberadaan Roh-Mu Tuhan. Fungsi daripada Roh-Mu yang ada dalam hidup kami ini Tuhan. Supaya kesatuan dan kehidupan doa kami diubahkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini Pastor Yapi lagi ngajar, jadi saya meneruskan sampai menutup. Saudara, ada satu pengumuman penting buat saudara, praktek buat kita semua. 2 minggu lagi tanggal 10 ya, 10 Desember, kita akan adakan kebaktian carol ya bersama-sama. Ini kebaktian combine, kebaktian bersama antara Kingsford Joseph Christ dan Ecclesia Mission ya. Tanggal 10 Desember ya, jamnya maju setengah jam saudara ya. Jadi jam 10.30 kita bersama-sama dengan mereka mengadakan carol, Christmas Carol saudara ya. Kita bersama-sama merayakan Natal bersama ya dalam Christmas Carol ini. Nah saudara, seperti beberapa minggu yang lalu ada Thanksgiving service saudara. Kali ini saudara yang mau bawa makanan kecil-kecil boleh ya, silahkan bawa. Jangan terlalu banyak saudara, meribut saudara ya. Makanan-makanan yang gak bisa dibawa, yang bisa dimakan hari itu gak usah disiapkan, yang bisa ditaruh di meja, bukan ditaruh di atas kompor ya, taruh di atas meja, bisa makan bersama-sama. Kelemahannya manusia kadang-kadang, saya nggak bisa bawa banyak. Saudara bawa 1 piring sudah cukup. Ya, kalau semua bawa 1 piring, berapa piring saudara? Ini berapa orang? Luar biasa, udah penuh saudara. Nggak usah banyak-banyak. Ya, sebagai tanda penghargaan, tanda kita ikut mau kerjasama dengan mereka. Ya, bawa 1 piring boleh saudara. 1 baskom lebih baik lagi saudara. Ya. Jadi itu pengumuman penting buat saudara, nanti tanggal 10 jam 10.30 ya. Ajak saudara-saudara yang lain yang belum bersama-sama dengan kita, mari kita merayakan bersama-sama. Melihat kerjasama Tuhan di dalam 2 gereja ini. Saudara, ini adalah satu persiapan di mana Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa kepada kita 2 gereja ini saudara. Bayangkan saudara, kalau dulu di Matius 28, pergilah ke seluruh dunia. Nah sekarang saudara, dunia sudah datang kepada kita. Luar biasa kan Tuhan gitu. Tuhan tahu kelemahan kita. Kelemahan kita nggak mau beranjak dari kursi gereja kan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Itulah Tuhan kita. Ya, itu 400 jiwa saudara di atas sana saudara ya. Atas sana ada 400 jiwa, seluruh dunia ada di situ saudara ya. Mari kita kerjasama ini kita perbaiki, kita bangun kembali supaya kita bisa terima satu sama lain, membantu satu sama lain. Amin. Mari kita selesaikan kebaktian kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya berikan waktu kepada saudara untuk berjumpa dengan Tuhan selama beberapa menit. Doakan hal-hal yang rohani dalam hidup saudara kepada Tuhan. Buka hati saudara. Doakan kepada Tuhan. Buka hati itu kepada Tuhan. Hal-hal yang rohani yang belum pernah saudara doakan sampai hari ini. Doakan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melihat
hati nurani saudara, melihat keinginan saudara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengarkan jeritan hati kami. Hal-hal yang belum pernah kami utarakan pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu akan mengingatkan setiap kami akan kebenaran firman-Mu. Roh penolong itu akan selalu berada dengan kami, bekerja bersama-sama dengan kami untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi mata kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada yang hal mustahil dalam kehidupan kami. Masa depan kami, apapun kelihatannya sekarang Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau akan memberikan kami kelegaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dengan menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kita, menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, membuat orang percaya bahwa kami diutus oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah kiranya segala aspek kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan akan tetap berlindung di dalam pimpinan Roh Kudus boleh berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.